Para hadirin pemirsa layar kaca yang telah mengamati gambar di depan Anda, ini adalah etape pertama dalam patroli patok 13 mm wilayah daratan sepanjang wilayah daratan perbatasan RI PNJ. Di sini nampak daerah Berair, Berawa yang merupakan tempat etape kami untuk istirahat pertama dalam pelansiran barang-barang yang dilakukan secara bergantian dengan menggunakan kole-kole. Di kampung ini, kole-kole ini, kalau di kampung Medan sana ini perahu sudah. Para hadirin, di sini nampak para rekan-rekan kita telah melaksanakan istirahat. Dan ini adalah wadah kita yang tidak pernah lepas atau tinggal dalam setiap perjalanan patroli. Maukah itu patroli patok, pemburuan, dan patroli keamanan pun itu juga. Tidak pernah tinggal. Tetap di home base. Tidak kakak, itu bohong sudah, bercanda. Dan di sana terlihat nampak rekan kita lagi gagah-gagahan. Karena ini merupakan dokumentasi yang akan dibawa nanti di Sumatera sana. Karena ini sangat-sangat beda. Wilayahnya, lingkungannya sangat beda sama yang ada di dataran Sumatera sana. Karena sepanjang ini, atau sepanjang daratan ini, terlihat berair dan berawa. Inilah semua rekan-rekan kita yang terdiri dari 10 anggota. Yang di sana Tares, Nathan, Ali. Itu tulang kita yang dari Siantar. Tulang Manalu. Dan itu adalah wadah kita. Ya, saya tulang dari Wira Ambon. Itu adalah tulang kita dari Naga. Barang aja bang, semalam barang aja katanya yang kesana. Dia jalan aja. Enggak, maksudnya kan ada kole lagi di depan. Tidak ada, cuma satu ini. Ini namanya kole. Pelai, saya udah di sini. Belum ada melanjutkan jalan patok. Ini kole banyak tapi separuh di sana. Dan itu adalah wadah pos kita yang tugasnya menyelabar di belakang. Karena diprediksi wadah pos itu jalan patroli itu jalan mundur. Semakin lama semakin mundur. Komando. Tetapi tetap semangat sudah. Yang penting kebersamaan. Di sana adalah abang kita, Sahat, Endo, dan Saul. Dan ini adalah reporter kita. Tidak lupa lah reporter. Ibu-ibu itu besok nontonnya itu. Oke. Peace. Bilang. Nanti Bet sambil jalan ke belakang Bet, di dalam sana. Payah Kang. Payah. Senjata apa? Buat senjata aja orang di sini. Apa gini? Ini perlu di apa ini? Buntas ini. Enggak perlu. Ini hanya tenaga-tenaga untuk bantuan coding. Telur buaya bang bilang. Telur buaya yang kita dapatkan di Apa le kakak bagi kah? Blue Car. Tapi karena ini bisa menambah gizi sama kita sebagai anggota-anggota yang berjalan-jalan di area ini ya. Ini harus kita konsumsi. Ya mau tak mau kita harus konsumsi nih. Kalau tidak kita bisa kelemahan toh. Iya itu juga. Apalagi adik-adik ini yang SMP ini. Ini masuk anak-anak di saya ini. Taris Punama, Nathan Punama, Saul Punama. Sudah. Cuman karena saya makan telur begini, oleh kemari. Karena saya makan telur ini, saya makan telur, ya ke mereka tidak saya kasih, jadi tidak cukup toh. Nah, itu saja. Apele. Itu adalah apa namanya itu mangabulatuk. Nah, kalau orang
pelatih Rindam itu mangabulatuk. Bahasa Inggrisnya dari badan kita. Tentang ya perjalanan kesan apa segala macam yang pele. Ini sudah berbalik ngomong lagi nih. Dan lihat di sekitar sana adalah yang tangan saya ini adalah menuju patok. Nah, di sana ada yang menuju seberangi. Lihat, karena diprediksi sini rawa sini banyak terdapat buaya sama paaya. Jadi kita butuh ekstra hati-hati ya dengan kewaspadaan tinggi. Tidak lupa lagi dengan prajurit 2 yang tetap mengawasi medan leban sebagai umpan. Apabila ada buaya sama paaya, dia sebagai pospit di depan menjadi umpan kita. Inilah. Punya HP. Ada di sini dulu. Kalau mau di Bluetooth ya saja, oke? Dan kita sambung lagi nanti perjalanan kita untuk penyeberangan rawa. Penyeberangan basah. Nah, yang dikatakan itu Larai Suntai. Rawa, laut, dan pantai. Nah, ini rawanya saja. Demikianlah kita matikan sejenak. Kita akan sambung nanti apabila perjalanan kole-kole sudah dilaksanakan. Kita lanjutkan lagi dokumentasi kita di mana di sini rekan-rekan kita menyeberangi rawa dengan menggunakan kole-kole. Lihat dari kejauhan nampak di depan adalah pembuka jalan kita atau petunjuk jalan kita yang terdiri dari masyarakat. Itu adalah Saul dengan menarik-narik sebuah kole-kole di mana di atas kole-kole itu terdapat barang-barang rekan kita. Para hadirin, terlihat di belakang kole-kole itu ada Praka Sahat Penjahitan. Dan di belakangnya TBO pos kita yang dari masyarakat sebagai penunjuk jalan adalah Nathan. Dan yang selanjutnya di belakang kita adalah dan tim kita Serda Bambang. Dan yang di belakang memakai topi merah adalah Kopda Srianto. Di mana di sini kita berjalan secara taktis karena samping kanan kiri kita belum tahu tingkat pengamanan atau pengamanannya bagaimana. Dan ini dari BP Raja Wali, Ali Perdana Tarigan. Dan yang di belakangnya adalah waran pos kita, Sertu Dedi Antoni Hasibuan. Ini dah gerakan smart atau gerakan yang sangat spektakuler atau sangat hati-hati. Dan di belakang adalah dari Rindam, yaitu Pratu siapa nama Bu? Pratu Ardansa. Dan yang di belakangnya lagi adalah Prada Alin Sinaga. Dan di belakang adalah Pratu Riswan. Dan yang sebagai penyelaber belakang adalah Praka Bapak Gilang. Ini adalah gerakan spektakulernya. Saya berjalan lagi ke depan. Di sini adalah pertengahan dari rawa menuju patok. Ini adalah rawa yang paling jauh atau paling lebar yang dilintasi rekan-rekan kita prajurit Bima Sakti yang akan melakukan patroli patok 13 mm di perbatasan wilayah daratan NKRI dan PNJ. Terlihat lagi dengan pengorganisasian yang tetap. Yang di depan adalah Praka SM Penjahitan. Dan yang di belakang TBO kita dari pos, Nathan Sigalawowo. Yang di belakang adalah dan tim kita, dan tim 1, yaitu Serda Bambang Haryono. Di sini memiliki ekstra dan pengamatan yang tinggi. Karena di sekitar rawa terdapat banyak bahaya yang bukan dari efek luar ataupun adapun dari efek alam, yaitu buaya atau apapun itu. Nah, itu badan kita, Kopda Srianto. Dan ini adalah rekan kita yang BP dari Raja Wali, Pratu Ali Perdana Tarigan. Depannya adalah badan kita. Dan ini adalah badan pos kita yang terdapat di tengah dalam perorganisasiannya. Dan yang di belakang adalah
Pratu Ardiansah dari Rindam, dan ini dari Reder, yaitu Prada Ali Sinaga. Nah, dan ini adalah Pratu Bapak Poji. Nah, yang di belakang, yang tim penyelaber, tim belakang adalah Praka Temanalu, yang disebut juga kalau di sana Bapak Gilang. Bapak Gilang ini buat siapa? Buat Arga, anak tercinta. anak paling kecil. Ah, gitu dah. Hah? Dan lihat, sepanjang rawa ini tidak melepas dari organisasi atau jarak yang telah diatur, karena di sini adalah rawa dan terdapat hutan terbuka di mana nanti adanya penyerangan atau penyerbuan yang terdapat dari samping kanan, atas maupun di depan. Para pemirsa, inilah jangkauan atau jerih payah rekan-rekan Bima Sakti untuk menetralisir atau juga menetralkan tempat-tempat yang berbahaya. Di sini tujuan kami untuk mengadakan perjalanan patroli patok, yaitu untuk mencegah patok 13 mm digeser oleh pihak-pihak yang X atau kontra dari NKRI, yaitu OPM, dan banyak gerakan-gerakan pengacau yang terdapat di hutan di sana yang tinggal di perbatasan. Para hadirin di sini reporter tampak terengah-engah karena reporter mengikuti atau meliput dari seluruh kegiatan dari depan. Terlihat di sana ada buaya atau busu. Pelai. Ini pelai. Demikianlah, kami hentikan dulu dokumentasi kami karena terdapat tanda-tanda kehadiran yang non efektif yang kami lakukan, dan ternyata ini sekali. Terdapat rekan-rekan kita mengejar atau berlari melintasi rawa. Kami tutup sekian dulu karena Maka terjadi tolong menolong. Lanjutkan. Reporter tampak lari mengikuti pengejaran yang memiliki tanda-tanda sakral atau memiliki tanda-tanda X yang kontra. Ini adalah rumput atau rawa, di mana rawa ini timbul tenggelam apabila dipijak. Inilah pengejaran yang dilakukan. Walaupun dengan napas tengah-engah, dokumentasi atau reporter tetap meliput seluruh kegiatan yang dilakukan dalam perjalanan menuju ke patok. Inilah bakaran, merupakan sarana tanda di mana daerah ini telah kami jalani. Di sini banyak hutan-hutan larang yang sangat lebat. Karena dikatakan tempat ini jarang sekali dilewati atau menjadi jarang dilewati atau sarana jalur lintas. Karena tempat ini tempat yang sangat berbahaya. Karena tempat ini hanya bisa ditaklukkan oleh rekan-rekan kita atau anggota-anggota kita dari prajurit 132 Bima Sakti. Bima Sakti, tetap semangat. Garuda di dadamu. Merah putih di sebelah kanan, Garuda sebelah kiri. Entah iya atau tidak. Terdapat belakang adalah badan pos kita yang sangat keletihan. Dalam. Nampak badan kita jatuh bangun dalam melintasi sektor rawa ini. Para pemirsa, ini kami lakukan untuk pengabdian kami kepada nusa dan bangsa
atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena inilah kewajiban kami untuk melaksanakan pengamanan. Ternyata musuh lari. Kita kejar. Karena lokasi tempatnya pengejaran hal. Dalam padang gambut. Apabila diinjak, ini akan bergoyang. Makanya kita takut masuk ke lubang. Maka kita tidak terkejar itu musuh. Kembali lagi kita lihat yang di depan adalah Prakasa membuka jalan, di mana jalan ini buntu. Di sini tidak menggunakan kompas atau peta yang ada, tetapi hanya menggunakan insting naluri kepraujitan, di mana apabila kami yakin ini adalah menuju ke patok, ternyata ini dalam. Berusaha. Dalam sudah. Lihat. Dalam sekali. Lihat. Bisa merayap. Ini kawanan pos kita. Dan ini DP dari Rindam. Semua instalasi di sini terdapat. Dan ini dari Raja Wali. Dan dari belakang tetap sebagai pihak penyelaber adalah Bapak Gilang yang di belakang. Karena dokumentasi ini untuk anak tercinta di Sumatera, Gilang dan Arga. Reporter pertama Bang Freddy, saya kedua. Pos jatuh di belakang, depan. Afelai. Bariswan. Yuk. Nah ini dia. Kulit-kulit. Ternyata sampai juga. Pembawanya adalah dari sini tuh. Brimob Gegana. Brimob Gegana. Yang pertama, Perdamaian Song. Liputan kita cat dulu karena kita mengingat menimbang medan yang sangat curam atau mengingat medan yang tidak efektif untuk meliput seluruh kegiatannya. Maka Jangan nampakkan sama. sekian dan terima kasih, nanti kita sambung. Salam komando, Tuhan bersama kita. Komando. Amin. Komando. Merdeka, tetap merdeka. Inilah tugas wadan kita untuk menghitung atau mengcross-check. Dan tidak lupa lagi reporter yang sangat sibuk sekali di belakang ini. Walaupun napas terengah-engah, tidak meliput. Akhirnya nampak titik terang sampai di tepi rawa yang menuju patroli. Lihat di sekitar medan kritik atau medan yang tidak menguntungkan bagi kita. Apabila ini kita paksakan pada keadaan tertentu, maka kita niscaya kita tidak akan menang. Tetapi dengan semangat dan tekad juang kami yang lebih tinggi, kami bisa melampaui atau melewati rawa ini, walaupun ini adalah medan kritik yang tidak menguntungkan bagi kami. Dalam bang. Dan lihat prajurit kita secara berbanjar melewati atau melintasi rawa dan diprediksi,kan lihat kewaspadaan dan kehati-hatian wadan kita yang memakai topi merah yang berasal dari komando grup 3. Walaupun sedih mudah, tetap dia tim Parako penyelaber. Dan tetap rekan kita yang dari belakang tetap ya sebagaimana tugas dan kewajibannya, yaitu menyelaber atau membersih anggota-anggota yang ada di belakang. Karena rekan-rekan atau anggota-anggota yang menyelaber di belakangnya adalah tim-tim pilihan yang memiliki skill-skill yang khusus karena sifatnya menyelaber di belakang. Dan di sana adalah titik tepi dari puncak rawa ini sangat dalam. Pelai.
Ini sangat dalam. Apa kole-kole? Terbalik. Ini sangat dalam. Dalamnya ada sekitar sedadah. Terus saja nanti kau putar ke kiri. Ya. Terdengar suara dari TBU belakang. Terbalik tidak? Ternyata di belakang kole-kole itu terbalik. Jalannya sana ini bang, kole-kole sana. Bukan dari sini. Dan liputan kita cat terlebih dahulu. Nah ini adalah Bapak Gilang. Nah, walaupun dalam keadaan capek, Bapak Gilang masih bisa tersenyum. Dengan semangat juang yang tinggi, dengan tidak menghiraukan segala kelelahan atau keletihan demi anak di kampung sana. Ini adalah reporter. Walaupun reporter meliput, tetapi kewaspadaan dan gerakan-gerakan taktis tetap dilaksanakan. Ah, itu jalan kole-kolenya. Kok di sini tidak? Bukan jalan kole-kole, ngapain diikutinya? Kita angkat dulu. Para pemirsa, kita lanjutkan liputan kita. Di mana terlihat di sana adalah rekan-rekan kita yang lagi melaksanakan istirahat. Karena habis melewati rawa yang panjang. Dikirakan hampir kurang lebih 1 jam kita melintasi rawa yang memiliki kedalaman tidak tertentu. Ada yang sekaki kah, ada yang sedadak kah, ada melewati kepala kah. Dan ini adalah baiklah. Memang kita di hutan, tapi rokok tetap. Samsu. Ah itu sudah. Pelai. Itu BP yang dari Raja Wali itu. Apa namanya? Skadron. Apa namanya? Skadron 2. Raja Wali. Dan kita langsung menanyakan kepada rekan kita tentang kesannya atau bagaimana. Oh, ya begitu sudah. Nah, sudah. Selamat siang. Jam juga menunjukkan pukul 12.39, berarti sudah hampir setengah 1 lewat. Memang seperti ini, tugas tentara itu seperti ini, sangat berat. Memang berat itu tergantung hati juga. Kalau kita hati senang menjalankannya, mungkin semua tugas itu ringan. Medan yang kita jalani tadi itu memang cukup lumayan, rawa-rawa. Ya cukup menguras tenaga begitu. Memang perjalanan ke perbatasan di Patok, Papua Nugini terlalu jauh juga, maka rawa-rawa juga banyak. Seperti inilah kita ini, rekan-rekan kita. Nah, Anda lihat sendiri, rekan-rekan kita. Nah, ini Baton, ini Gantin. Nah, ini anggota kita juga ini. Mereka merasa kelelahan. Nah, sangat kelelahan. Cuman walaupun begitu, namanya kita untuk bentuk jiwa korsa, tetap bersama-sama toh. Jadi rokok juga tetap Surya. Jadi dimanapun berada, apapun tugasnya tetap rokok Surya. Rokok Surya. Itu hanya untuk menunjang semangatan kita tugas. Jiwa korsa tetap. 83, 132, tetap semangat. Komando. Komando. Itu adalah gaya smart dari wadan kita. Walaupun beberapa kali jatuh bangun di medan rawa tadi, dihitung ada 10 kali atau ke 40 kali kah, 50 kali kah jatuh bangun. Tetapi tetap semangat, tidak? Nah, maka kita tutup tetap semangat dan tidak lupa dengan Tuhan bersama kita. Komando. Selamat sore.